Ya, Bang Ahmadi, seumpamanya besok atau lusa itu Kiai Imaduddin Al-Bantani dia sadar, ya Allah, anak khilaf nih, anak salah ternyata selama ini. Ternyata selama ini tesis yang anak temukan ini salah, menyesatkan. Lalu beliau datanglah ke Robitoh minta maaf. Nah, kalau memang begitu seumpamanya Ahmadi yang saya tanya nih ya, akan bagaimana begitu loh? Oke. Coba. Diam Jujur, ya. jujur. Diam kamu. Ya kamu Siap. diam, saya jawab, oke. Pertama, ya yang perlu kamu pahamin ya, Kiai Imad dan juga saya ya, dan juga yang lain-lain yang protesis ini sudah bertaubat. Kenapa? Karena dulu ya, saya, Kiai Imad dan juga yang lain-lain ini adalah orang yang percaya dengan Habib sebagai mindriyatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan apapun yang disampaikan oleh Habib itu membenarkan walaupun salah. Ini jawaban dari saya. Sekarang saya tanya, jadi mustahil dong kalau mau bertobat, karena ini sudah bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah percaya sama Habib. Diam dulu, oke? Karena ini sudah bertobat, saya kayak Imad dan juga kawan-kawan protesis. Diam. Kalau kamu mau diskusi atau tidak, selesaikan saya dulu, jangan panas kamu, oke? Oke, sabar dulu. Justru ini adalah saya dan Kiai Imad dan juga yang lain-lain ini sudah bertobat. Dulu percaya sama Habib, sekarang tidak percaya. Dulu walaupun apa yang disampaikan Habib saya membenarkan, walaupun itu bertentangan dengan syariat, walaupun itu nggak ada di ajaran Islam, dengan cacian, dengan hinaan, gitu loh. Saya membenarkan dulu, ini benar karena ini duriyah Nabi. Oh ternyata bukan. Alhamdulillah saya, Kiai Imad dan juga yang lain-lain bertobat. Oke, satu, sabar dulu. Tunggu dulu. Sekarang pertanyaan saya, sekarang ganti tanya, oke? Pertanyaan sekarang ganti tanya, sabar. Oke? Pertanyaan saya kepada kamu, seandainya satu saat Habib ini mengakuin dan meminta maaf kalau saya bukan duriyah Nabi, saya hanya menipu umat, terus bagaimana tindakanmu? Bang Ahmadi, tolonglah jangan bikin para jamaah di bawah ini, para mukimat ini makin bodoh, makin tolol. Ini minta maaf Bang Ahmadi. Kan yang jadi pertanyaan saya. Kamu nggak level dulu, kamu nggak level, tunggu sebentar. Oke, saya pilih dulu, tunggu sebentar, saya tanya dulu sama Al Fakir. Oke, assalamualaikum Al Fakir. Assalamualaikum. Bang Ahmadi, salam. Ya, gimana Agil? Ya, gimana Agil? Bang Ahmadi, pertanyaan saya kok belum dijawab. Saya kan cuma bertanya simpel, Bang Ahmadi. Saya sudah menjawab, Dul. Pertanyaan saya simpel. Enggak, jadi gini Bang Ahmadi. Kamu, Dul. Gini Bang, gini Bang. Kang Ahmadi ini enggak, oke siap. Bang Ahmadi begini Bang Ahmadi. Padahal Bang Ahmadi kalau gentleman, kalau Bang Ahmadi ini kesatria ya, memang betul-betul mencari kebenaran, Bang Ahmadi akan tetap menjawab begini. Walaupun Kiai Imad sudah mengakui salah dan taubat dan dia mengakui Ba'alawi itu juriyah Rasul, saya tetap akan menolak. Itu harusnya jawabannya. Kalau emang Bang Ahmadi meyakini dengan keilmuan Bang Ahmadi, bukan mengikuti Kiai Imad. Harusnya begitu jawabannya yang cerdas Bang Ahmadi. Ini jangan diputar-putar. Iya, sudah. Harusnya begitu Bang. Oke, saya jawab ya. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih, jadi gini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kurofat itu nggak usah tanyakan. Pertanyaan kok Anda itu loh bagaimana? Apa memang ya atau pertanyaan yang berdasarkan fakta itu sudah nggak ada? Pertanyaan kok Anda Loh, kok belum terjadi kok kurofat ini ditanyakan? gimana sih bonek mania? Loh. Ini bonek mania lagi lawan Persib nih. Bentar Di loh, Bali. kamu tadi ngomong aku diem. Ini bonek mania. Ini lagi melawan Persib nih di Bali Pina. Kalau kamu nggak mau gantian, saya turunkan kamu nih. Ai. Enggak gini Bang Ahmadi, tolong Kalau Bang kamu Ahmadi. nggak mau, kalau kamu nggak Gini mau, saya Bang turunkan Ahmadi. kamu. Enggak gini Bang. Tolong Bang Ahmadi. Diam dulu biar ditanggapin Kang Bonik pertanyaanmu, oke? Mangga, Ini kan silakan. menunjukkan orang tidak ada kualitas gitu loh. Karena Kok apa? enggak ada kualitas? Sebenarnya Ini fakta-fakta bagaimana itu banyak. bonek? Kok yang ditanyakan kok andai sesuatu yang belum terjadi kok ditanyakan. Sudah Ini- turun nggak mau gantian dia. Aduh. Ini aduh, menunjukkan aduh. kebotolan para sukipin-sukipinnya, ya kan? Ya kan? Kita juga ini tapi nggak mungkin kita tanyakan. Apa perlu kita tanyakan? Seandainya Taufik si ketua RA mengakui karena tidak punya bukti, nah, itu kan fakta. Nggak punya bukti kan fakta toh, ketersambungan itu fakta loh. Kemudian itu dia mengakui dia bukan cucu Nabi, ya kan? Nah itu yang lebih relevan gitu loh. Karena memang nggak punya bukti. Itu yang kalau orang cerdas itu begitu. Itu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Malik? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan Malik. Ada apa Malik? Kok Malik? Bonek ini loh Amandi. Bonek. Ini Malik nama. Bonek Amandi. Tunggu sebentar. Kamu baru naik kok. Kamu baru naik. Ini Malik mau bernarasi. Monggo Malik. Malik Al-Mahmudi. Dari tadi orang bicara, kamu bicara. Sekarang saya kasih kesempatan kamu, ayo. Ayo Malik, kita beri kesempatan kamu kok. Ayo Malik. Kita santai kok di sini loh, kita itu santai. Udah, kita geser dulu kalau gitu ke Kang Aploge. Silakan Kang Aploge. Sabar Faiz, kamu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya mau mengkritik Habib dan Mukibin, mau mengkritik. Seandainya ya, kalau saya jadi golongan mereka, pada saat muncul hasil tes dari Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang haplogrupnya G, saya itu orang pertama yang akan mendeklarasikan bahwa Sayyidina Ali itu haplogrupnya G juga. Pasti itu. Kalau saya berposisi di dalam kelompok mereka. Kenapa seperti itu? Karena dalam genetika, kalau seseorang itu haplogrupnya G, maka leluhurnya pasti G. Itu sudah prinsip. Lah saya nunggu sampai 4-5 tahun ini kok kayaknya nggak ada gitu yang kepikiran untuk mendeklarasikan bahwa Sayyidina Ali itu haplogrupnya G. Itu salah satu yang saya tunggu-tunggu. Dengan terang, dengan tegas, dengan nyata bahwa saya Agus Abu Bakar Arsal berhaplogrup G, maka leluhur saya Sayyidina Ali pasti berhaplogrup G juga. Itu saya tunggu. So, tapi kok sampai sekarang nggak ada yang berani ngomong gitu loh. Sayyidina Ali haplogrupnya G juga, karena harus sesuai. Kalau moyangnya G, keturunannya pasti G. Kalau keturunannya G, moyangnya pasti G. Nah tuh ada APM kendor tuh. Stop. Naikin stop. Yai. Masa ada? Naikkan kamu Bonek, ada Motador ada nggak di bawah Motador?
Nah, saya kalau memang Saya cari. kalau memang berani ya, wah itu menarik itu. Itu akan jauh lebih menarik dan lebih pinter, itu perdebatan itu akan seru. Kenapa seperti itu? Karena memang dasar yang dibangun untuk mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya ya hasil tes genetik. Siapa tes genetik yang dijadikan dasar itu? Agus Abu Bakar Arsal. Nggak ada, Pentador nggak ada. Oh nggak ada. Oh ya wes. Lanjut, Kang Ablu. Nah itu yang saya tunggu-tunggu itu dari kibin-kibin itu sama Habib. Harusnya terang-terangan dong bela itu Aplo grup G, ya kan? Sayyidina Ali pasti Aplo grupnya G, ya kan gitu. Itu baru keren. Nah ini sampai sekarang kok nggak ada yang ngaku Sayyidina Ali Aplo grupnya G, padahal keturunannya G loh. Tapi kenapa nggak berani gitu, ketok palu gitu kan? Ya, itu pertanyaan itu, kenapa kok nggak berani? Ini kan gitu. Karena menang itu, secara nalar itu pasti menang itu. Iya kan? Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi G kok mosok leluhurnya beda, nggak mungkin. Ya kan? Maka yang kedua kemungkinannya adalah setelah mendeklarasikan Aplo G, saya sebagai pendukung Mbak Ali akan melawan yang J. Wah kan gitu. Saya akan membatalkan semua Aplo J sebagai zuriyah Sayyidina Ali. Oh kan gitu loh. Berani gitu loh, keren gitu. Gentle. Ya kan? Apa namanya? Kesatria. Enggak pelintut. Oh, kan gitu. Itu kalau saya bela mereka. Walaupun kemudian mungkin ya nggak bisa dijelaskan juga sama saya ending-endingnya kan begitu. Monggo dilanjut host. Silakan. Oke, sebelum dilanjut lead post ya, mungkin saya sedikit hanya mengomentari. Jadi maksudnya Kang Ablu kan begini ya, jangan nanggung gitu loh ya, kan gitu ya. Kalau memang mengaku Iya ya. dong, iya. Oke, lead post. Assalamualaikum. Lead post. Latih pos. Assalamualaikum. Ya, lead post itu manggilnya kan lead post. Suaranya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Mau. Ya, mungkin ini agak sedikit ke samping ya Gus ya. Salam kenal Gus Ahmadi dan semuanya. Saya makan, saya bukan Gus. Oh, Panggil saya Ahmadi. Kang Ahmadi gitu loh, biar enak. iya, di sini itu kan masih mayoritas muhibbin. Karena banyak lulusan santri dari muhibbin juga. Nah, di sini sudah banyak sekali mendawamkan yang namanya Rotibul Hadad. Rotibul Hadad banyak yang mendawamkan. Nah, pertanyaannya apakah kita yang mendukung tesisnya Kiai Ibad apakah tetap ikut hadadan atau mengeluarkan diri dari jamiah itu, seperti itu, mengamalkannya, atau untuk menjaga silaturahmi ya tetap ikut, atau gimana Pak Kiai? Oke. Karena saya pun juga ada di sini, ada yang ini kan ya, yang membaca Rotibul Hadad ya. Di musola saya itu memang dulu ada rutinan Rotibul Hadad ya, setiap malam Selasa. Kemudian karena dia seorang muhibbin ya, artinya masih setengah-setengah. Terus bagaimana ini, apakah mau tidak boleh dibaca atau gimana? Kalau bisa beralih ke Istighosah Basyir Masyari ya gitu kan, karena ada. Cuma kebetulan kalau Istighosah Basyir Masyari dibaca malam Jumat, jadi nggak mungkin kan gitu kan. Tapi kalau untuk membaca, karena yang dipermasalahkan di sini kan ada sebuah nama yang namanya Faqih Muqaddam kan. Ya gini Pak Kiai. Ya. Nah, sebab di situ juga kan ada beberapa santri yang imamnya itu kan giliran ya, ganti-gantian. Kebetulan saya juga kegilir kadang menjadi imam itu, membaca itu. Nah, pas saya bertawasul kepada
bertawasul kepada Fakih Mukodam itu tuh agak gimana gitu ya. Terus akhirnya saya tuh menambahkan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Arifai. Ya, Ya, Arifai. dan juga menambahkan Syekh Abdul Qadir. Karena di situ masih banyak mukhibinnya di Jamiah juga. Ada yang setengah, ada yang sepertiga mukhibin itu ya, masih campur-campur lah. Maka Ya, ya. pas kebetulan saya ini ya saya tambahin gitu. Cuman saya kan kalau saya protes terlalu keras, soalnya kan nanti perpecahan yang ada Jamiah kan itu ya. Betul. Sehingga saya menjaga itu. Cuman banyak dari teman saya yang mungkin udah keluar, juga banyak dari kiai-kiai saya. Kebetulan kiai saya itu kan pemimpin Jamiah, jadi enak kalau pemimpin mah tinggal ubah saja ya, pemimpin tunggal mah. Tapi kalau di saya kan teman-teman yang muda-muda, santri-santri, ada yang dari Peloso, dari Babakan, ada yang dari Lirboyo, itu kan random semuanya. Akhirnya saya berusaha untuk apa ya, berbaur lah, tapi saya ngomong ke itunya nanti kalau bagian saya tambahkan Syekh Ahmad Ar-Rifai dan menambahkan Syekh Abdul Qadir, karena di dalamnya tidak ada kan itu tawasul ke Syekh Abdul Qadir, Iya, nggak ada. nggak ada. Min Jami Muasisi Nahdlatul Ulama nggak ada, hingga saya tambah-tambahin Betul. aja seperti itu. Kalau Kira-kira saya gini, Kak. ya gimana? Kalau saya itu ya, kalau untuk kawan tawasul, silakan baca tapi ganti tawasulnya. Kalau saya gitu, Iya, ganti iya. tawasul, nggak usah membawa Fakih Muqaddam. Satu, yang kedua, dulu saya juga sempat membaca juga giliran, tapi setelah saya tahu ada dengan kalimat-kalimat setelah ada kalimat yang disampaikan, walaupun bukan orang yang bersangkutan yang mengatakan bahwa dia mi'raj 70 kali kan gitu kan, bahkan Iya. Nabi Khidir mengambil keberkahan di bekas sandalnya. Wah, ini bertentangan dengan pikiran saya. Iya, Jadi iya. saya nggak mau. Kemudian saya gini, bagian kamu sekarang, saya maaf ya, karena kalau saya pikir-pikir ternyata guru-guru saya dulu itu nggak pernah mengamalkan Ridhul Haddad. Jadi artinya kurang pas lah, saya gitu kan. Tapi kalau masih seandainya ada sebuah acara, ya acara NU ya, kemudian masih membaca Ridhul Haddad tapi masih menyebut nama itu, ya saya diam sambil rokokan. Iya. Kalau saya gitu, kalau saya seperti itu, saya diam sambil rokokan gitu loh, atau keluar dari itu. Seandainya di dalam, saya keluar ke teras gitu loh, sambil rokokan gitu loh. Kalau saya seperti itu gitu loh. Iya. Artinya Boleh saya tetap tanya, berbaur. boleh saya tanya, Kang Lipos. Iya. Mangga. Kalau kebetulan ketua majelisnya itu mukhibin apa enggak? Ketuanya Mukhibin, muasis Jamiahnya Mukhibin Lirboyo. Oh, masih mukhibin. Tetapi Masih dalam separuh. jamaah itu termasuk salah satunya jenengan ya kan? Itu Iya. ibaratnya sudah berpikir realistis ya. Atau mungkin ada beberapa yang lain ya kan? Sudah meragukan kan begitu ya? Gini, ada dari santri Peloso, yaitu gurunya yang pertama di Buntet, yang kedua di Peloso. Dia berdalih seperti ini. Ketika gurunya, bahkan itu santrinya Gus Abbas Buntet, pernah di Buntet, pernah di Peloso. Terus dia gini, saya kalau suruh berhenti Jamiah Haddad sama Gus Abbas Buntet, saya nggak akan berhenti, sebab guru saya bukan hanya Gus Abbas Buntet tapi Gus Kausar, katanya gitu. Jadi kenapa kok dia bisa meyakini hal semacam itu? Dia seperti ini, dia masih berpikir yang tidak berketurunan kepada Nabi itu, dia itu pikirannya yang Habib, yang nakal-nakal saja. Tapi kalau dalam yang ditawasul mungkin saja bisa jadi keturunan. Dia masih berpikir seperti itu, padahal kan kesemuanya itu. Ya, betul. Iya, ke semuanya. Masih Karena di situ husnul. kan ada, karena saya ada loh, ada di rumah ini ada, artinya Ridhul Haddad ada. Di sini kan ada yang nama Fakih Muqaddam kan gitu kan. Kalau saya kan gini kan, artinya apa yang berada di Ridhul Haddad itu pertama ada dzikir, ada sholawat, ada
ini ada Asmaul Husna juga ada di sana, dan juga ada ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi artinya apa yang di dalamnya itu kebaikan semua gitu, apa yang dibaca. Cuma yang jadi masalah dalam hati saya itu tentang tawassul yang disampaikan ke Faqih Muqaddam. Yang mana katanya Faqih Muqaddam ini pernah mi'raj 70 kali. Ini bertentangan dalam logika saya. Bahkan Nabi Khidir pun mengambil keberkahan di bekas sandalnya. Ini bertentangan dengan pemikiran saya. Jadi saya nggak mau. Iya. Kalau itu dibaca, saya diam, saya nggak ngikutin. Gitu loh. Kalau saya seperti itu. Iya. Iya, di sini juga yang separoh-separohnya itu masih berpikirnya ya seperti itu. Rizik Syihab, Bahar Smith, dia meyakini itu aja yang tidak berketurunan, sedangkan yang tidak nakal-nakal dia yakinnya husnudon. Yang baik ya, yang baik. Iya, maksudnya. gitu, masih berpikirnya kayak gitu. Padahal kan semuanya. Iya, Semua kan. Semua bukan artinya bukan cuma kelakuan. Bukan cuma kelakuan artinya bahwa ini perkataannya jelek, yang ini suka mencaci, bukan. Di sini ini ada yang disampaikan oleh, ada kitabnya dan juga ada pembicaranya. Ada yang menyampaikan, ada videonya bahwa Al-Faqih Muqaddam ini pernah mi'raj 70 kali, kan gitu kan? Iya. Ada juga yang mengatakan Nabi Khidir mengambil keberkahannya di bekas sandalnya Al-Faqih Muqaddam. Wah, ini bertentangan. Makanya saya kalau ini dibaca, tawassulnya dibaca, lebih baik saya keluar, saya rokokan. Tapi saya tetap berbaur gitu loh. Iya. Artinya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang menghibin gitu loh. Iya, iya. saya nambahin ya. Itu di mute dulu ya, mengganggu. Ya, saya nambahin ya, Kang Letpos ya. Jadi, mangga. Kalau saya lihat ini, jadi ini keterikatan terkait dengan apa itu ketaatan, kan begitu. Jadi ini ada belenggu ini, ya kan? Jadi kalau nanti nggak mengikuti gurunya, contoh tadi yang punya 2 guru, satu dari Gus Abbas, satu dari Ploso, nanti dia tidak akan melepaskan, kan gitu ya. Ini ada belenggu tentang implementasi daripada ketaatan, ya kan. Padahal kita bisa membedah ya, jadi ada ketaatan itu yang sifatnya absolut, ya kan. Ada ketaatan yang sifatnya bukan absolut. Ya, maksud saya begini, contoh saja, ketaatan absolut, ya tentu ketaatan kita kepada Allah sebagai pencipta, ya kan, kita sebagai makhluk, dan ketaatan kepada siapa? Kepada utusan Allah, kepada Rasul Allah. Karena apa? Beliau adalah orang yang dijamin maksum, kan begitu, Kang Litpos ya. Nah, kemudian ketaatan yang bukan absolut, contoh ketaatan kepada orang tua, itu kan bukan ketaatan absolut, apalagi ketaatan kepada guru. Ini yang kadang-kadang itu perlu diluruskan. Iya, perlu itu. Sesuatu ketaatan yang bukan absolut, ya toh, kemudian dianggap seakan-akan itu absolut. Contoh begini, ketaatan kepada ibu, ya kan, itu bahkan bisa dikatakan ketaatan setelah Allah, tetapi kan bukan absolut, betul nggak kan Litpos? Oke, betul. Contoh begini, kalau kita ibaratnya begini, ada perintah ibu itu tapi menyelisihi perintah Allah, itu kan boleh nggak ditaati, betul nggak? Nah, itu loh maksud saya. Nah, kemudian ketaatan kepada guru, ini kadang-kadang juga salah gitu loh. Karena apa? Seakan-akan harus semua itu diikuti, kan begitu ya. Nah, sedangkan ketaatan kepada guru juga bukan absolut, karena guru bukan seorang yang dijamin maksum. Ya kan? Nah, kita kadang-kadang terbelenggu gitu loh. Itu masukan saya. Tapi kalau
saya bisa kasih saran Ken Letpos ya, atau memang saya tidak bisa membayangkan ya, karena saya tidak pernah berada di lingkungan yang di situ banyak mukibin kan begitu ya. Iya. Contoh seperti daerah saya kebetulan bisa dikatakan tidak ada mukibin. Memang dulu ada sebagian juga yang mengamalkan rotib al-adat itu ada, tetapi sedikit. Tetapi sekarang dalam kegiatan-kegiatan kampung sudah hilang. Kembali kemana? Al berjanji. Nah, saran saya, kalau memang tadi pimpinan majelisnya itu masih seorang mukibin, Kang Letpos harus bergerilya. Itu adalah ilmu bergerilya kan, memang ilmu perjuangan Nusantara kan begitu ya. Jadi mungkin ada jamaah 1 atau 2 yang circle dengan bikin grup sendiri di luar grup majelis itu. Jadi harus pelan-pelan penyadarannya. Ya, kebetulan saya Kang Letpos. gini, ada ijazah Rotib Ar-Rifai ke Kiai yang Torik ketua Jatman Banten. Oke, Muktadi. Abuya Muktadi. Bukan, yang Jatmannya. Jatman. Yang Jatman. Yang Mursyid Ar-Rifai itu. Rotib Ar-Rifai lupa lagi. Nah, Rotib Tapi Rifai kalau Kiai. sampean sudah mendapat ijazah kan ya tentang Rotib Rifai ya lebih bagus ya itu. Ya. Ya itu. Menurut saya karena kan sama saja ya isinya. Sama saja ya sama, isinya. cuma ya memang di sana ada beberapa yang ada kelainan gitu, tidak Ada mirip gitu, kelainan. ada kan. Iya, Ya tapi kalau tawasul memang beda. beda. Tawasulnya sangat beda gitu loh. Kang Letpos pernah nggak dengar rotib Wali Songo? Assalamualaikum saudaraku Belum, semua. Waalaikumsalam. Roti Bali Songo belum. Ntar dulu dulu ya. Waalaikumsalam, ntar dulu ya gantian ya. Itu Lora Mamas itu punya. Oh, Lora Lora Mamas Mamas. yang dari Madura Oke. itu loh. Oke. Ya toh. Itu cuman memang ganti fotokopi aja 50.000 nanti ongkos kirim. Gini, baru ingat nih. Ya, Ada di Kiai Madura. Haji Tobari Sadili. Oke, Kiai Tobari. Ya itu ya diamalkan. Karena Basim Asy'ari juga punya loh, Kang Letpos. Oh, iya. Istiwa Basim Asy'ari. Istiwa Basim Asy'ari kalau di tempat saya sekarang, kalau ini ya, kalau acara NU ya, acara apa pertemuan ranting-ranting lah, yang dibaca itu bukan Retibul Haddad atau Direktur Rifai, bukan. Yang dibaca Istighosah Basim Asy'ari. Yang Oh, dibaca. gini. Gus, bentar, Gus. Saya kebetulan aktif juga di Ansor. Iya. Kebetulan di Ansor juga sepertiga Muhibin, seperempat Mukimat lah ya. Iya. Nah, kebetulan Kalau ada sepertiga itu berarti 2/3. lebih banyak. 2/3. Iya. 2/3 lebih banyak itu lah. mukminat gitu loh. Jadi kebetulan dikasih ada pengajian dan di situ dijadwal pengajiannya. Kebetulan saya ikut serta sebagai pemateri. Dan pas dilihat kitab yang disodorkan itu Tuhfatun Nadhirin. Pas dilihat itu Habib pengarangnya, mualifnya itu. Pas itu kebetulan pas hadis apa itu ya, saya lupa itu. Pas hadis apa yang menerangkan mengenai Ahlul Bait. Itu di syarahnya itu mengarah ke Habib. Di syarahnya itu. Tapi Jadi- kalau ini Kang ya, menurut saya agar tidak menjadi pecah lah Iya, sebuah hubungan terhadap sebuah perkumpulan atau jemaah. Ya ikutin saja. Untuk saya diikutin gitu saja. iya. Saya juga gitu, ikutin aja. Tuhfatun Nadhirin
pensyarahnya Habib ya ikutin, cuman saya memakai penafsiran bukan penafsiran itu gitu. Sebab kalau itu ya dia mengklaim di situnya syarahnya itu bahwa Ahlul Bait ya itu. Ba'alawi, Habib gitu kan. Tahu. Oke, tahan dulu ya, saya mau menyapa. Assalamualaikum, Markoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang. Salam kenal semuanya Bang Ahmadi dan para sesepuh di sini. Saya mau ini dengan Bang Letpos tadi ya. Oh iya, mangga. Pernyataan daripada Letpos. Kami juga di sini juga ada rutinan yang namanya Rotibul Haddad. Cuman porsinya di sini kita juga sama sebagai pemimpin di Rotib. Semenjak kita tahu dengan adanya tesis Kiai Imad, jadi tidak semuanya bukan, padahal kan kalau husnudzon itu harus dengan ilmu kan. Nah, akan tetapi di sini masih ada yang memakai dengan tawasulnya lagi mukodam. Kalau ke saya pribadi sih memang kita tahu itu punya Syekh Ahmad Rifai. Jadi ketika bertawasul ya kepada wa ila hadrati, udah kita diam dalam hati Syekh Ahmad Rifai wa ahli baiti murhum masyaykhim, sebutkan semuanya gitu. Iya. Al-Fatihah gitu. Jadi apalagi pas doa itu ya, pas habis Dibaca nggak apa-apa Kang. Dibaca nggak apa-apa gitu. Enggak, karena posisinya gini, kan demi menjaga apa ya, kita kerukunan di sini kan. Kerukunan, iya. Apalagi kalau yang fanatik muhibbinnya. Betul. Kita hanya mengharapkan kedamaian. Sebenarnya gini, kita juga sudah bahas dengan orang-orang yang teman-teman kita di sini. Sebenarnya bukan kita membenci Habib karena alim. Oke lah, pasti Habib pasti ada yang alim dong. Tapi kita hanya meluruskan bahwasanya Habib itu bukan keturunan Nabi. Itu aja. Kalau yang alim monggo kita ya kita tetap dengan apa, kita tetap dengan tawadu kepada beliau yang alim-alim, tapi dalam artian mereka itu yang sudah legowo gitu, dalam artian sudah legowo, dia menerima, oh ternyata setelah dilihat dari Nakobah internasional, oh ternyata kami Ba'alawi ternyata bukan cucu Nabi. Dan mereka yang punya ilmu agama, yang alim, yang alim, ya kita hormati itu loh. Tapi yang kita takutkan itu kepada orang-orang yang mereka masih menyangka bahwasanya mereka itu masih keturunan Nabi. Nah, akan tetapi itulah indahnya kita tawasud. Oke, meskipun mereka itu masih bertentangan dengan tesis Kiai Imad, dia tidak mau mengakui, ya kita menghormati sebagai sesama manusia gitu. Kalau kami berpendirian begitu di sini, jadi ya sudahlah, oke lah mereka tidak ini. Tapi ya alhamdulillah, dan para Habib di sini pun istilahnya juga dia tahu saya itu mukimat ya. Akhirnya kan kita di sini mukimat. Nah akhirnya si Habib ini pun tahu, karena apa? Karena kita tidak membenci beliau. Meskipun dia itu bertentangan dengan saya, tapi para Habib di sini tidak membenci saya. Karena apa? Pada dasarnya sebenarnya sih yang membuat biang itu adalah orang-orang yang istilahnya taklid buta dengan para habaib, tapi kayaknya mengarah bahwasanya PWI, PWILS, Kiai Imad itu dicapai KI segala macam. Sebenarnya bukan begitu, hanya meluruskan